Yang pertama, pengertian seni lukis. Seni lukis itu seperti apa sih? Ya. Di sini Pak David cantumkan ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli ya. Nanti kita bahas satu persatu. Menurut Sudarso itu seperti apa, menurut Herbert itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang pertama dulu ya, menurut Sudarso SP. Nah, ini Pak David pelan-pelan aja, nanti kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian. Nah, menurut Sudarso, seni lukis itu sebuah karya lukis atau sebuah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman batiniahnya, pengalaman pribadinya. Nah, kemudian pengalaman batin ini disajikan secara indah serta menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin manusia saat menghayati karya tersebut. Nah, menurut Sudarso ini simpel pengertian seni lukis. Jadi misal kalian punya unek-unek seperti apa, punya pikiran seperti apa, kemudian kalian curahkan ke media datar, misalnya ke kertas atau ke kain kanvas. Kamu gambar di situ, kemudian orang melihatnya, oh ternyata maksud yang kalian gambar itu seperti ini. Nah, itu yang dimaksud melukis menurut Sudarso SP. Kemudian yang kedua, menurut Herbert Read, tulisannya Read ya, Herbert Read. Nah, itu apa? Seni lukis merupakan kegiatan rohani yang direfleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang bisa membangkitkan jiwa. Hampir sama seperti Sudarso, cuma si Herbert Read ini kalimatnya cuma berbeda sedikit, tapi intinya sama. Jadi merefleksikan, mencurahkan ya pada jasmani kita, sehingga membangkitkan jiwa yang melihatnya atau mengapresiasi karya lukisan tersebut. Bisa bangkit ketika orang melihat lukisannya itu, semangatnya ya. Kemudian yang ketiga, menurut Sony Ade dan Imam R, seni lukis merupakan kegiatan peradaban manusia, kekuatan budaya, sebab dalam melakukan kegiatan ini seseorang dilatih jeli, cermat, serta teliti saat mengamati berbagai kejadian alam serta kehidupan. Jadi si Sony Ade ini lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi seseorang itu lebih jeli, cermat dalam meneliti atau mengamati hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kayak ada ide-ide baru ya di samping lingkungan sekitar kita. Misalnya kita baru bersih-bersih halaman, terus di situ di jalan ada tukang sayur, ada ibu-ibu beli sayur, itu nanti kalian gambar, kemudian temanya adalah gotong royong atau aktivitas pagi, itu bisa seperti itu menurut Sony Ade, seperti itu. Kemudian menurut Jim Supangat, ialah suatu upaya menegaskan kembali pengalaman di masa lalu dalam konteks sekarang. Nah, ini seperti foto ya. Misalnya kalian kecil di foto orang tua, kemudian dilihat, kamu tertarik pada foto itu, digambar. Nah, itu pengalaman di masa lalu dalam konteks sekarang. Jadi pengalaman atau gambar flashback masa lalu di lingkungan sekitar kalian, kemudian kalian hadirkan di dalam konteks atau konten zaman sekarang ini. Kemudian menurut Aristoteles, ini yang paling sering muncul ya. Menurut Aristoteles itu adalah filsuf atau ilmuwan dari luar negeri. Seni lukis adalah sesuatu yang selain baik tapi juga menyenangkan. Jadi menurut Aristoteles semua yang baik dan menyenangkan itu adalah seni lukis, tentunya di dunia gambar menggambar ya. Kalau dunia vokal itu beda lagi. Kemudian menurut Myers, seni lukis merupakan kegiatan rohani yang di dalamnya merefleksikan pada jasmani. Oh, ini sama kayak punyanya Herbert Read, sama itu. Terus yang terakhir menurut
Galleria Vaya Art Studio, dia menyebutkan atau menyimpulkan bahwa seni lukis itu adalah cabang ataupun bagian dari seni rupa, yang mana wujud lukis adalah dwimatra atau dwi dimensi atau dua dimensi. Dua dimensi itu bidang datar ya, kayak lukisan, foto, yaitu dua dimensi. Meski memiliki dasar pengertian serupa dengan seni rupa, tetapi lukis memiliki arti yang lebih dalam karena lukis merupakan sebuah pengembangan lebih utuh ketimbang sekedar menggambar. Kalau menggambar itu kan cuma kayak apa ya, kayak dasar-dasarnya gitu kan. Kalau seni lukis itu lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, lebih utuh, lebih jauh gitu loh ya. Nah nanti nggak usah kalian hafalkan, yang penting kalian tahu gitu aja. Syukur bisa hafal, bagus itu. Selanjutnya sejarah seni lukis. Nah di sini Pak David kasih gambar-gambarnya. Itu ada lukisan tangan, ada lukisan orang, ada lukisan apa itu? Buruan ya. Ada untuk persembahan atau yang lainnya. Nah, secara sejarah pada zaman dulu itu begini anak-anak. Nenek moyang kita, manusia purba dulu, biasanya seni lukis itu ditemukan di dinding-dinding gua prasejarah. Contohnya di gua Leang-Leang di mana itu Pak David lupa, di Leang-Leang itu di dinding-dindingnya ada lukisan seperti ini nih. Nah, ini. Kemudian ada yang ini juga, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu semua adalah peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita. Yang fungsinya gini, menurut buku yang Pak David baca, itu sebelum berburu, zaman dulu kan belum ada GoFood, atau jajanan yang sudah siap saji gitu belum ada ya. Jadi manusia purba dulu kalau mau makan itu ya harus berburu dulu baru dapat makanan. Nah sebelum berburu itu ada ritual di situ. Ada ritual, kemudian digambar-gambar di dinggoannya. Contohnya yang ini. Ini untuk berburu ini. Ya, yang Pak David kasih tanda panah ini ritual untuk berburu. Jadi sebelum dia berburu gambar dulu di dinding. Kemudian ada mantra-mantra khusus, Pak David nggak tahu ya mantranya isinya apa ya. Kemudian apabila hewan buruannya itu ditombak langsung berdarah, berarti ketika dia berburu pulangnya membawa hasil buruan. Begitu juga sebaliknya, kalau digambar kemudian ditombak tidak mengeluarkan darah, berarti pulangnya tidak membawa hasil buruan alias zong, tidak dapat makan gitu ya. Nah itu sejarahnya. Lukisan itu sudah ada sejak zaman prasejarah nenek moyang kita. Nggak pakai kuas, tidak pakai cat air, tidak pakai krayon dan lain sebagainya. Semua kembali ke alam. Misalnya pengen warna merah itu harus merebus daun jati misalnya, atau membuat bubuk batu bata atau arang atau gimana, itu semuanya kembali ke alam. Itu sejarah seni lukis seperti itu. Kemudian berikutnya unsur-unsur seni lukis. Nah, unsur yang mendukung di dalam seni lukis itu sangat penting sekali. Unsur visual dan unsur non visual. Unsur visual itu yang bisa dilihat ya. Kalau non visual itu sifatnya nggak bisa dilihat. Nah, unsur visual sendiri itu adalah unsur yang mengandung material visual serta bisa dilihat maupun dibuat oleh sang pelukis sesuai dengan keinginannya. Unsur visual itu apa aja sih? Nah, ini dia. Ada 4 ya. Yang pertama ada garis. Bahasa Inggrisnya line. Nah, garis ini adalah elemen dasar di mana garis dapat dibentuk dari 2 titik
dua titik berjauhan serta disajikan gambar maupun diberi gambar di antara kedua titik. Awalnya garis itu titik ujung A ketemu dengan titik ujung B, itu ditarik garis lurus, dia akan jadi garis. Paham ya? Kemudian yang kedua ada bidang atau field. Kalau garis tadi dari titik ketemu titik, kalau bidang garis ketemu garis. Ya, sampai sini paham? Nah, elemen ini menggunakan lebih dari dua sisi dengan sisi lebar dan panjang. Misalnya kalian menggabungkan antara garis A dan garis B dan garis C, itu akan membentuk bidang segitiga sama kaki, misalnya seperti itu. Misalnya kalian menggabungkan keempat garis, yang kedua garisnya itu panjangnya sama, kemudian kedua garisnya lagi panjangnya juga sama, itu akan membentuk bangun persegi seperti itu, atau bidang persegi. Kemudian yang ketiga itu ada ruang atau space. Garis itu titik ketemu titik, bidang itu garis ketemu garis. Kalau ruang, bidang ketemu bidang. Ya, bisa dimengerti ya. Kalian kalau mau membuat rumah, otomatis kan harus ada dua bidang dulu, tiga bidang ya. Yang pertama bidang persegi panjang, yang kedua bidang persegi, yang ketiga bidang segitiga buat genteng. Sampai sini kalian bisa mengira-ngira ya, oh ternyata menggambar itu semudah itu ya, gampang menggambar itu. Kemudian yang terakhir ada warna. Setelah ketiga unsur tersebut menjadi satu, garis, bidang, ruang, kemudian tahap finishingnya adalah memberikan warna, color ya, diwarnain, dipoles biar menjadi apa yang menjadi angan-angan kita, yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu kalian takut, saya tuh nggak bisa gambar pak, atau yang lainnya. Setiap orang itu pasti bisa menggambar. Yang membedakan adalah pengalaman estetiknya kita masing-masing. Selanjutnya, tujuan berkarya seni lukis. Tujuannya apa? Kalian membuat lukisan itu untuk apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk tujuan religius, seperti yang Pak David omongkan di depan tadi ya. Tujuannya untuk pengabdian kepada Tuhan atau untuk persembahan. Nah, itu untuk tujuan religius. Jadi seseorang itu ketika membuat lukisan, contohnya yang sudah ada di layar kalian itu ya, yang kalian lihat ini, itu ada telapak tangan, ada apa lagi nih, ada gambar orang mana, yang lain sebagainya. Itu tidak hanya sekedar lukisan. Kalau dilihat, lukisan apa sih ini, tapi fungsinya atau tujuannya bukan untuk keindahan, tapi dia untuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk persembahan misalnya. Ini kita bicara tentang seni lukis ya. Kalau seni musik banyak lagi itu. Musik untuk ritual itu, itu banyak gitu. Jadi ini fungsinya lukisan ini, seorang seniman membuat untuk persembahan, untuk pengabdian kepada Tuhan atau yang dipercayainya. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan komersil. Mendengar istilah komersil tentunya kalian mengarah pada finansial, uang ya. Jadi gini tujuan komersil ini. Lukisan ini lebih mementingkan bentuk yang mengikuti selera pasar. Apa yang digemari masyarakat pada saat itu ya, akan selalu diikuti oleh seniman, oleh pembuat karya. Nah, agar mendapatkan keuntungan secara materi, mendapatkan uang. Jadi seniman
atau pengkarya atau pengrajin itu membuat lukisan sesuai dengan selera pasar. Misalnya si A, Mas, aku pengen dibuatin masjid dong yang kubahnya warnanya hijau. Oke, dibuatin, tapi harganya segini gitu. Nah, si seniman itu atau pembuat karya itu membuat bukan untuk kepuasan pribadinya atau untuk tujuan religius atau untuk yang lainnya, tapi dia membuat atas pesanan dari orang. Fungsinya supaya dia dapat materi atau uang dari karya itu. Bisa membedakan ya? Bisa. Itu tujuan yang kedua, tujuan komersil. Kemudian tujuan yang selanjutnya, tujuan kritik sosial. Nah, ini adalah beberapa gambar macam ya. Yang pertama ada aneh-aneh ini, seperti di tempat hakim, terus depannya ada jalan kepang, itu lukisannya untuk mengkritik ini. Terus juga banyak sekali kursi satu diperebutkan orang banyak, kemudian ada orang pidato tapi hidungnya panjang. Hidung panjang itu kan identik sama Pinocchio, Pinocchio itu pembohong dan sebagainya. Nah, tujuan kritik sosial ini lukisannya dibuat untuk menunjukkan kritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun penguasa setempat. Jadi kalian gak usah mengeluarkan suara ketika mau mengkritik sosial seseorang. Ya, jadi cukup digambar aja sesuai dengan imajinasi kalian, digambar. Nanti orang yang melihat pasti, oh, orang yang tidak tahu ya, orang yang awam tentang lukisan, oh gambarnya bagus, cuma gitu aja. Tapi kalau orang yang bisa mendalam menafsirkan lukisannya, dia bisa mengerti makna yang dimunculkan dalam lukisan itu. Oh, ternyata ini lukisan untuk mengkritik. Nah, tujuannya kan itu. Berarti kalau sudah orang melihat bisa menyimpulkan seperti itu, seniman atau pembuatnya berhasil dia untuk menyampaikan kritik sosial dengan lukisannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, tujuan ekspresi. Nah, seperti ini nih. Nah, dalam lukisan ini pelukis bertujuan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi dalam dirinya. Dalam lukisan seperti ini biasanya terlihat jiwa pelukis itu sendiri, karena pelukis benar-benar membuatnya dengan ciri khasnya sendiri, tidak niru orang lain. Contohnya ini lukisannya Affandi, judulnya The Mood tahun 1966 ya. Ini gayanya si Affandi, lukisannya seperti ini. Kalau sekilas melihatnya pasti ini lukisan apa sih gitu kan. Tapi kalau diamat-amati, ini bentuk wajah, ketiga wajah ya. Yang wajahnya itu ada yang senyum, ada yang marah, ada yang sedih. Nah, makanya The Mood, Three Mood, judulnya Three Mood, 3 mood paras wajah. Nah, jadi tujuan ekspresi itu fungsinya untuk menunjukkan ekspresi dalam emosi pelukisnya. Tidak untuk dijual, tidak untuk kritik sosial, tidak untuk persembahan. Jadi memang si seniman atau si pembuat karya lukis itu hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Pak David cukup sekian. Kita insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Nah, untuk tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom-nya masing-masing. Tetap sehat, ibadahnya yang rajin, jangan sampai kendor ibadah dan prokesnya. Semoga kalian dalam beribadah bisa fokus dan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.